Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Romi, betul Pak? Iya, dengan saya Pak Romi, benar? Ya, saya dipanggilnya Pak Romi saja ya Pak. Iya, boleh. Ya. Pak Romi, perkenalkan kami dari mahasiswa Unindra jurusan bimbingan dan konseling, bantu tugas kuliah kami. Iya, boleh. Ya, perkenalkan Pak, kami terdiri dari kelompok ini ada saya Tommy, lalu teman saya ada Adam, ada Siti Fatima, dan Mikaela. Kami akan bertanya seputar profesi Bapak sebagai guru ya Pak, betul Pak? Iya, guru BK. Guru BK kebetulan sekali pas Pak, Iya, guru BK kepada kami. iya. Sebetulnya ya Jadi itu kita guru akan BK-nya ada, gitu. oh iya, Iya, wow berarti pas ya Pak. Oke, iya. paling kami tanya seputar guru BK sedikit, Boleh. nanti lanjutkan oleh teman-teman yang pertanyaannya. Boleh kita mulai di pertanyaan pertama ya Pak? Boleh. Oke. Pak Romi, boleh disebutkan nama lengkap Bapak, lalu Bapak bekerja di sekolah mana, sama sudah berapa lama Bapak menjadi guru Pak? Oke, saya nama lengkap saya Romi Prayoga, dan saya juga lulusan Universitas Indonesia PGRI, S1 Bimbingan dan Konseling. Kemudian saya menjadi guru itu dari tahun 2019 langsung di SMA Pangudi Rahayu. Memang pada saat awal itu saya belum menjabat sebagai guru BK, tapi saya langsung menjadi waktu itu mengajar sejarah Indonesia dan sejarah peminatan untuk peminatan IPS. Nah, ketika saya menjadi guru BK mungkin dari tahun 2023 itu dimulai karir saya sebagai benar-benar guru BK di SMA Pangudi Rahayu. Seperti itu. Oke, Pak. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membuat Pak Ya. Romi akhirnya mantap buat milih profesi sebagai guru ini sebagai karir, Pak? Oke, kalau mungkin sebagai karir karir itu ya awalnya ya mungkin saya terinspirasi dengan guru BK saya ketika di SMK waktu itu. Saya ingin menjadi seperti sosok beliau. Beliau telah banyak berkorban dan membantu saya pada saat itu. Enggak, akhirnya saya melihat oh ternyata anak-anak di Indonesia ini ternyata banyak yang sama seperti yang butuh bantuan guru BK sebenarnya, tapi tidak tertampung di banyak sekolah ini ternyata. Dan akhirnya saya terketuk hati saya akhirnya untuk memilih jurusan bimbingan dan konseling dan menjadi guru BK. Seperti itu. Dan mungkin ya untuk saat ini agak mungkin sangat menjanjikan profesi sebagai guru itu karena pemerintah sudah berbaik hati telah diadakannya program PPG, program profesi Hmm. guru secara gratis bagi guru-guru tertentu mungkin yang sudah menjabat beberapa tahun di sekolah akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi sebagai guru yang sudah tersertifikasi gitu tentunya ya. Pasti itu ada tunjangannya lagi dari pemerintah, baik di swasta maupun di sekolah negeri itu sama. Jadi ada ternyata pemerintah itu berbaik hati untuk kita memperhatikan sampai saat ini bahwa kesejahteraan guru ya. Selanjutnya Iya, dilanjutkan oleh rekan kami, Mikaela. Boleh dilanjut pertanyaannya ke Pak Romi? oke, boleh. Terima kasih Bang Tommy. Pak Romi, saya izin bertanya. Ya, boleh. Menurut Bapak, seberapa penting sih peran konseling itu dalam proses mengajar? Dan bagaimana sih cara membangun hubungan saling percaya antara guru dengan murid? Kayak dimulai ya pertama itu kenapa sangat sebagai proses mengajar karena dimanapun bimbingan konseling memang diharuskan untuk kegiatan mengajar kegiatan termasuk dari kegiatan belajar mengajar gitu ya. Karena di sini tujuan akhirnya adalah peserta didik itu mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri, tidak ketergantungan dengan guru BK. Makanya akhirnya si pelajar ini atau peserta didik memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kelak ketika dewasa nanti. Berikutnya, boleh diulang pertanyaannya? Yang kedua, Sebentar.
Bagaimana cara Bapak membangun hubungan saling percaya dengan Oke, murid? untuk hubungan saling percaya kan mungkin kita ada asas-asas ya dalam BK ya. Ada pertama itu asas kerahasiaan, itu sangat penting sekali. Itu sebagai salah satu pondasi guru BK harus memegang teguh itu supaya siswa itu lebih percaya pada kita dan otomatis itu akan meningkatkan relasi kita dengan siswa itu sendiri gitu, bahwa siswa akan merasa senang, akan merasa lebih terbuka. Setelah itu pasti akan membuat apa ya, keterbukaan. Nah, lanjut ke asas keterbukaan ya. Akhirnya siswa menjadi terbuka akan masalahnya dan masalah akan selesai. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Eee, Hambatan apa saja sih Pak yang paling sering Bapak temuin saat berkomunikasi atau memberikan konseling kepada siswa? Oke, hambatannya itu mungkin apa ya, mmm, sedikit mungkin ada siswa yang takut ya, ternyata masih ada yang takut untuk datang ke ke ruang BK gitu, seperti itu. Awal-awal tuh masih ada seperti itu. Padahal kita sudah mengedukasi atau mensosialisasikan di awal bahwa ini tuh bukan judgement kamu loh, ini bukan tentang nge-judge dia bersalah atau apa, kan nggak boleh ya, guru BK itu tidak boleh seperti itu. Bahwa siswa tersebut salah atau seperti apa, tapi mengajak dia berpikir bahwa ternyata yang dilakukan itu benar atau salah. Nah, itu mungkin jadi kendalanya bahwa masih ternyata tersimpan mungkin di luaran sana tentang tentang pendapat guru BK itu suatu yang menyeramkan, menghukum atau apa. Ini seperti itu sih hambatan. Jadi sulit terbukanya juga di situ. Terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Mhm. Boleh lanjut pertanyaan selanjutnya, Adam, silakan. Terima kasih. Izin Pak Romi, Iya. izin bertanya, bisakah Bapak menceritakan pengalaman Bapak saat menghadapi siswa atau keluarga siswa yang sedang cemas dikarenakan anak tersebut terkena masalah di sekolah atau menolak untuk belajar, Pak? Bagaimana cara Bapak menanganinya, Pak? Oke, mungkin yang pernah saya lakukan itu menggunakan metode SFBC atau Solution Focus Brief Counseling, itu langsung kepada inti permasalahannya. Jadi supaya kan saya sebagai guru BK itu nggak cuma di sekolah ngajar guru BK ya, saya juga sekarang saat ini ngajar informatika, ngajar bahasa Jepang juga, jadi banyak. Nah, dan dia menggunakan teknik ini itu hanya sebentar, mungkin 30 atau 45 menit lah utamanya, sehingga akan lebih tercapai pengentasan permasalahannya. Tapi diiringi juga dengan keterbukaan dan kesiapan siswa tersebut untuk mau melakukan konseling. Kita nggak boleh memaksakan sebagai guru BK bahwa dia sebenarnya harus paham dulu, dia ingin menyelesaikan masalah. Tapi jika tidak atau dipaksakan, itu akan tidak bisa gitu. Dalam apapun ya, dalam teknik konseling apapun, jika siswa tersebut tidak mau untuk mengentaskan masalahnya, ya itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Nah, kemudian ketika fokus brief counseling ini langsung pada identifikasi masalahnya, sebagai apa siswa dapat berpikir dan akan konsekuensi perilakunya. Jadi diberikan gambaran yang dia lakukan, kemudian dia akan berpikir bahwasannya perilaku yang dilakukannya itu benar atau salah. Buatan pertanyaan pengecualian, konselor membantu klien menyadari masalahnya. Dia mungkin tadi saya bilang harus menyadari dulu masalahnya dan harus siap bahwa itu dia harus memperbaiki dirinya. Dan setelah itu ada pertanyaan keajaiban atau miracle question bagi jadi siswa ini atau peserta didik diajak berpikir ketika masalah itu sudah selesai, itu akan apa yang dia rasakan. Itu akan memotivasi dia juga secara tidak langsung, dan oh, saya ternyata harus seperti ini. Oh, tindakan saya harus seperti ini. Kemudian ada pertanyaan skala itu dia ketika sedang apa sih pada saat itu masalahnya, mungkin dia bolos, kenapa dia bolos, seberapa jauh dia bolos tuh karena apa. Itu nanti ada juga berapa persennya atau skalanya 1 sampai 10 lah gitu. Dia di hari apa, hari tertentu mungkin. Oh, dari situ kita bisa identifikasi masalahnya lagi. Ternyata ada yang seperti ini yang menghambatnya. Kemudian umpan baliknya atau biasanya penutup terakhir komitmen dia untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa.
kelanjutannya itu memang harus ditekankan oleh siswa tersebut sendiri. Tidak boleh guru BK mengarahkan untuk dia harus begini, tidak, tapi dia harus menemui caranya dia sendiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak boleh memaksa siswa, kita harus tahu juga kemampuan siswa tersebut sampai di mana. Jadi dengan dia sesuai dengan komitmen, sesuai dengan kemampuannya, maka akan nanti tindakannya konseling berikutnya seperti apa. Itu saja sih. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan selanjutnya ini, keterampilan atau teknik apa yang sering Bapak gunakan kan perasaannya, Pak? Oke, dalam ekspresi perasaan itu sebenarnya banyak ya, bisa pakai kalau dalam teknik konseling tadi biasa saya menggunakan SFBC supaya mempersingkat waktu, tapi untuk mengekspresikan perasaan ya sebenarnya balik lagi ke pihak sekolah dalam menyikapi ini, bagaimana kebebasan berekspresi di sekolah atau kebebasan mengutarakan pendapat itu tergantung dari sistem sekolah juga dan iklim sekolahnya seperti apa. Itu saja sih. Ya baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yuk, Fatima silakan dimulai pertanyaannya. Oke, baik. Makasih Bang Tommy. Pak Romi, saya izin tanya, bagaimana Pak Romi menjaga profesionalitas saat menghadapi masalah emosional siswa, serta apa saran bagi Pak Romi bagi mahasiswa yang sedang mempelajari keterampilan konseling? Oke, dalam hal seperti ini supaya menjaga profesionalisme, kita juga jangan sampai terbawa suasana ketika klien kita atau klien kita pada saat ini mungkin lagi marah, kita juga akan ikut marah, atau mungkin mungkin lagi sedih, kita juga akan menunjukkan kesedihan yang mendalam juga. Itu tidak boleh, tapi kita bersikap bijaksana bagaimana siswa tersebut atau peserta didik tersebut merasa tetap nyaman. Jadi jangan sampai kita terbawa juga oleh perasaannya, tapi kita berbuat kita memiliki kebijakan atau sikap yang bijak pada saat melakukan proses konseling. Tetap istilahnya stay calm lah gitu kan istilahnya. Jangan sampai terbawa suasana juga. Merasakan kesedihan dan kesenangan itu boleh, tapi jangan sampai kita sampai over seperti merasakan yang dia rasakan juga gitu. Nanti tidak terlihatannya itu tidak profesionalisme gitu. Kemudian saran saya jangan sampai guru BK itu pada saat kamu praktek atau mahasiswa guru membimbing konseling itu praktek menjudge akan sebuah kesalahan, baik itu siswa atau mungkin nanti kamu di lingkungan yang berbeda, tidak di sekolah, baik orang-orang yang membutuhkan konseling, itu kita tidak boleh melakukan judge atau judgement itu nggak boleh, misalkan kamu bodoh, kamu ceroboh, atau itu tidak boleh keluar oleh guru BK, tapi kita ajak berpikir bahwa oh perilaku kamu yang setelah kamu lakukan ini baik atau tidak ya, seperti itu. Jangan sampai kita mengucapkan kamu bodoh, kamu ceroboh, kamu pelupa atau itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita pada saat praktek membuat atau mengajak klien kita itu berpikir soal perilakunya. Mungkin kayak itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih banyak Pak Romi. Selanjutnya Bang Tommy. Pak Romi, sepertinya pertanyaan dari kami sudah lumayan banyak, sudah kami anggap sudah cukup, Pak. Terima kasih buat kesediaan waktunya Bapak buat diganggu oleh kami hari ini, Pak. Semoga banyak manfaat juga ilmu yang diberikan Bapak hari ini buat kami ke depannya. Terima kasih sekali lagi kami terima kasih. Kami dari Dr. Prasa pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa Nindra. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Romi. Pak. Ya. Sama-sama. Dimulai udah di-record. Fatima, ayo dimulai.
Guys, maaf, ada nggak suara aku? Oke, sudah terdengar, Fatima. Boleh langsung dibuka. Oke. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Siti Fatima, terus ada Pak Tommy, ada Mikaela, dan juga Adam. Jadi kami itu merupakan mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial di Universitas Indra Prasasta PGRI. Terima kasih Ibu kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Jadi wawancara ini merupakan bagian dari tugas perkuliahan kami yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan pandangan Ibu ya sebagai guru dalam membimbing serta menghadapi siswa di lingkungan sekolah. Jadi insya Allah semua informasi yang Ibu sampaikan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik kami, Ibu. Dengan izin Ibu, kami akan mulai pengajuan pertanyaannya, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu mohon maaf, boleh memperkenalkan diri sama gelar Ibu saat ini? Ibu maaf, Ibu suaranya izin. terdengar masih di mute mikrofonnya. Udah ya? Terdengar? Alhamdulillah terdengar Bu sudah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wawat Sugiawati. Gelar Ibu itu Sarjana Ekonomi. Ibu sekarang ngajar di SMAN 1 Gunung Putri. Ibu itu mulai ngajar dari tahun 2012 sampai sekarang. Ada lagi yang ditanyakan? Itu aja dulu perkenalan ya. Oh, baik. Ibu izin tanya, jadi yang buat Ibu Wawat itu memilih profesi guru sebagai karir Ibu Wawat itu apa? Kenapa ya? Karena didorong keinginan untuk ikut membantu masa depan generasi bangsa. Ditambah lagi ingin memberikan sedikit ilmu yang Ibu punya dengan mungkin itu kan jadi amal jariah ya. Dengan memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendidik anak dengan akhlak yang baik. Itu aja. Ada lagi? Oh, baik, Masya Allah. Baik, Ibu pertanyaan selanjutnya dilanjut sama Bang Mikaela, mohon maaf. Oke, Ibu, menurut Ibu, seberapa penting sih peran konseling dalam proses mengajar dan bagaimana sih cara membangun hubungan saling percaya dengan murid? Oke, konseling itu sangat penting ya dalam mengajar itu karena itu berproses membantu siswa untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Biasanya kan tiap siswa itu pasti memiliki masalah yang berbeda kan. Nah, itu juga selain untuk mengidentifikasi masalah siswa juga dengan konseling itu kita bisa membantu siswa memotivasi dan bisa mengatasi hambatan emosional dan sosial itu untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan mendukung perkembangan akademik, karakter, serta potensi siswa. Itu aja menurut Ibu sangat penting. Karena itu sangat membantu ya. Kan tiap anak itu pasti punya masalah. Dan dia punya potensi yang berbeda-beda. Nah, dengan BK itu kan dengan bimbingan konseling itu kan memberikan kita harus mendekati mereka. Itu aja. Ada lagi? Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan masalah-masalah di sekolah kan pasti ada banyak kasus juga, kasusnya kan juga kan beraneka ragam ya Bu. Boleh dijelaskan Bu bagaimana sih atau menceritakan kasus pengalaman Ibu saat menghadapi siswa atau mungkin keluarga siswa yang biasa kita kan sebagai anggaplah kita orang tua atau wali murid, kalau
anaknya bermasalah di sekolah, pasti kan kita panik ya Bu. Ada apa nih anak Ya. saya? Bagaimana Ya, sih biasanya ibu untuk menjelaskan untuk menghadapi masalah tersebut Bu? Silakan dijawab. ya biasanya kan orang tua itu pasti kaget kenapa mendadak ada surat panggilan. Nah, itu udah jadi deg-degan orang tua. Masalahnya banyak. Terutama itu masalah kehadiran. Biasanya kalau orang tua sekarang itu sangat mudah memberikan kelonggaran anak untuk tidak masuk sekolah, misalkan hanya karena pusing aja, ya udah dikasih izin. Nah, itu teh sebelumnya kita bisa buat peraturan. Jadi peraturannya itu kalau memang dia benar-benar sakit, dia harus mengirim surat dokter. Terus biasanya telat masuk sekolah ya. Telat biasanya yang ibu alami sekarang itu yang di SMA itu 1 bulan itu ada rekapan absen. Dia telat beberapa kali, nanti orang tua dipanggil. Dan kita, sebelum orang tua dipanggil, kita ajak ngomong dulu anaknya, kenapa dia sampai terlambat dalam beberapa hari ini. Setelah itu berarti setelah kita ngomong, udah tahu masalahnya, kita hubungi BK. Nah, dari BK itu lalu memanggil orang tua. Benar enggak, kenapa anaknya itu sampai terlambat? Biasanya sih karena orang tuanya kerja rata-rata. Karena mereka sudah dibangunkan, tapi tidur lagi. Kebanyakan. Atau misalkan dia harus ngantar adiknya dulu sekolah. Nah, itu bergantian, itu salah satunya. Ada lagi? Ada lagi, masih ada beberapa pertanyaan lagi, Bu. Itu kan tadi dari pihak keluarga ya, Bu. Oke. Ada juga kan masalah-masalah yang dari siswanya sendiri. Seperti kayak siswa yang ogah-ogahan dalam menerima ilmu pengetahuan ya, Bu. Jadi belajarnya kayak, saya malas belajar lah. Dia menunjukkan itu di kelasnya. Biasa juga kalau anak-anak SMP atau SMA, kalau dia pelajaran pertama masuk, kedua dia bisa tidak hadir di pelajaran selanjutnya, Bu. Itu mungkin penanganannya seperti apa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Oh, penanganannya itu kita berarti harus ngabsen. Tiap kan dari 1 hari itu dia bisa beberapa masuk mata pelajaran. Nah, tiap masuk mata pelajaran itu terus ngabsen. Anaknya itu ada apa enggak di kelas. Kalau biasa kalau temannya masih tahu, Bu, si ini tadi ada, tapi sekarang nggak ada, ya udah cari. Tuh, masalahnya itu aja. Jadi, apakah ada tambahan hukuman tersendiri, Bu, buat anak itu? Iya, kalau memang dia itu biasanya ada hubungan biasa, tapi kita menghubungi wali kelasnya dulu ya. Pak, si ini biasanya tadi pelajaran pertama ada, 1, kedua ada. Nah, pas pelajaran saya nggak ada, kemana? Terus ya pasti wali kelas yang akan kita koordinasi dengan wali kelas dulu. Biasanya menyerahkan dulu ke wali kelas. Itu terus ada lagi biasanya malas-malasan itu kebanyakan itu karena biasanya mereka tidak mau masuk SMA. Misalkan beda pilihan. Mereka itu masuknya maunya SMK. Tuh, jadi ya mereka ogah-ogahan. Jadi itu kan berarti harus didekati secara sama BK ya, bimbingan konseling ya. Jadi harus diberikan pasukan atau motivasi. Dan itu orang tua juga harus dipanggil, bukan hanya anaknya aja dimotivasi, enggak. Jadi orang tua sama anaknya sama BK sama wali kelas dan kita kumpul semua untuk mencari solusinya. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bu. Misalnya di dalam proses belajar mengajar, Bu, di kelas itu ada terlihat siswa yang seperti memiliki masalah. Masalahnya itu tapi anak itu tidak cerita ke kita, tapi kita bisa melihat bahwa seperti anak ini ada masalah di rumah. Dari sikapnya, dari diamnya, mungkin ada masalah. Nah, bagaimana sih, Bu, atau teknik apa yang digunakan buat membantu siswa-siswi itu supaya dia bisa mengekspresikan perasaan yang mungkin dia bisa, ayo kamu cerita ada masalah apa, seperti apa, Ibu, kira-kira bantuannya dari pihak sekolah? Gitu dulu. Tapi biasanya kita lihat dia itu ada teman dekatnya nggak di sekolah. Dilihat biasanya teman sebangku, kita tanya-tanya dulu teman sebangkunya. Sebelum anak itu kita panggil ya, kita deketin dulu anaknya, teman sebangkunya ditanya. Terus kalau kita udah ngobrol sama teman sebangku,
berarti ya udah kita langsung ngomong aja sama anaknya gitu. Setelah dicari solusi ya panggil orang tua juga sama BK juga biasanya. Gitu. Pertanyaan terakhir Ibu. Mm. Ini berkaitan dengan profesionalisme guru ya Bu. Ya. Kadang juga kan apalagi Bu di SMA kebetulan sekali. Biasanya kalau anak SMA itu kan emosionalnya labil ya Bu. Naik turun. Lalu untuk mengatasi masalah emosional siswa SMA terutama, bagaimana sih Bu saran Ibu supaya kita sebagai guru tetap profesional menghadapinya, tidak berlebihan, tidak menjadi orang yang marah-marah terus gitu kan, capek juga. Menurut Ibu dari sikap profesional menanganinya untuk anak seperti itu seperti apa Ibu? Harus banyak narik napas gitu. Jadi kita harus sadar, yang kita hadapi ini bukan anak kita, anak orang gitu. Jadi tarik napas. Kalau mereka saya itu tarik napas, diam sebentar. Kita diam pada dulu. Misal kita agak marah sebentar, terus langsung kita diam. Diam aja. 10 menit aja, 5 menit. Mereka juga akan ikut diam. Tetapi marahnya jangan sampai, oh enggak, Mas Rayang, ini kalian mau gimana? Kalian kan bukan anak TK lagi yang harus nggak langsung ribut, ini nggak bisa kan? Mereka udah gede, kamu udah bisa bedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Dan kamu udah tahu tugasnya mau ngapain di kelas ini gitu. Setelah itu, setelah mereka diam, baru kita kasih apa sih yang membuat kalian ribut? Apa sih yang membuat kalian misalkan di pojokan sana yang tertawa cekakan, ada yang pokoknya nggak usah diam lah. Apa sih yang membuat kalian tertawa di kelas ini? Apa ada yang lucu gitu. Setelah itu baru dikasih motivasi atau apa gitu. Baik Ibu. Tadi pertanyaan-pertanyaan tentang Ibu. Sekarang boleh nggak sih Bu kalau kami minta saran sebagai mahasiswa sedang belajar, terutama bagian konseling juga, saran Ibu buat kami kira-kira supaya keterampilan konseling itu lebih tepat gitu sasarannya buat nantinya di saat kami terjun ke dunia pendidikan pada aslinya. Oke. Latih empati kalian tanpa melihat latar belakang siswa. Karena siswa itu berbeda kan? Latih empati kalian tanpa melihat latar belakang siswa. Asah keterampilan berkomunikasi, sering menyapa kalau ketemu semua anak, gimana kabarnya, sehat atau semua anak harus disapa. Jangan biasa kan ada jutek gitu, enggak. Kita harus nyapa mereka, kita harus mendekati mereka. Kalau kita sudah mulai membangun komunikasi atau bisa mendekati mereka, itu kan komunikasi itu apa? Kunci untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Terus kelola emosi diri sendiri. Tuh, kalau BK itu human ya, bersahabat ya. Jadi harus banyak tersenyum, biar kesel kayak gimana dia harus lebat tersenyum. Bener. Ada lagi. Jadi ada, kalau menurut Ibu ada 3 ya. Latih komunikasi, terus latih kelola emosi diri sendiri, latih empati dan menerima latar belakang siswa yang berbeda, dan asah keterampilan komunikasi. Ada 3 aja saran Ibu. Aja. Baik Ibu, berarti nanti ke depannya kami akan coba melatih apa yang Ibu sarankan supaya kami lebih peka lagi Bu. Empati kami lebih tinggi lagi supaya ke depannya lebih mudah jalan kami untuk menuju dunia profesional Bu. Amin. Karena kan mungkin kalian ada pertanyaan. Cukup. Ibu Wawat, banyak terima kasih semua pertanyaan sudah kami sampaikan. Ibu juga sudah memberikan saran yang sangat bermanfaat buat kami sebagai mahasiswa pendidikan juga. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Ibu. Ya, sukses buat kalian. Terima kasih banyak. Kembali kami ucapkan banyak terima kasih Ibu. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan jadi apa-apa. Wassalam dari kami Bu, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mas, saya manggilnya apa ini? Apa aja Mas? Mana Mas boleh, Pak boleh. Mas Eko berarti ya? Atau Mas Pras? Betul.
Mas Pras boleh, Mas Tiko boleh. Apa aja. Mas Pras, terima kasih buat waktunya buat kelompok kami dari mahasiswa Unindra. Kebetulan kita di program studi bimbingan konseling ada tugas buat wawancara helper. Kebetulan Mas Pras bersedia bantu kami sebagai perawat ya, betul ya Mas? Betul. Terima kasih buat waktunya. Sekali lagi, saya perkenalkan dari kami yang ada di Zoom ini, saya Tommy, lalu ada Siti Fatima yang pasti Mas Pras kenal, ada Adam, sama ada Mikaela. Salam kenal ya Mas Pras. Ya, salam kenal semuanya. Oke. Boleh kita mulai dari pertanyaan pertama Mas Pras? Boleh, silakan. Lanjut aja dulu. Mas Pras, boleh disampaikan nama lengkap, mungkin ada gelarnya atau ada jabatannya sekarang ini? Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiko ya. Kalau untuk gelar, mungkin sarjana keperawatan profesi nurse ya. Apa langsung aja nih, kayak saya kerja di mana tuh, bagaimana? Oke, nanti ada tanya keduanya mungkin pertanyaan di mana, di ruangan mana, terus berapa lama Mas Pras sudah boleh, jadi. silakan. Jadi mungkin pertanyaannya adalah ruangan, unit, atau bertugas di mana, rumah sakit mana, sama sudah berapa lama sih Mas Pras jadi perawat ini? Oh, baik. Saat ini saya bertugas di RSUD Kota Bogor ya. Untuk ruangannya sebenarnya saya tiap per 2 tahun itu ada mutasi ruangan. Untuk pertama tuh saya di ruangan sempur, itu di ruangan kelas 3 penyakit dalam sama syaraf. Lalu yang kedua, saya sekarang ditempatin di ruang jantung sama di ruangan perawatan VIP RSUD Kota Bogor. Di unit ini di ruangan Dahlia ini terutama ya, ini tuh ruangan kardiovaskular ya, maupun pasien yang menjalani perawatan intensif non ICU, tapi ya non ICU. Jadi perawatan pos pasang ring jantung atau pos kateterisasi jantung, serta kolaborasi sih sama berbagai tenaga kesehatan seperti dokter lainnya itu ya. Itu aja sih. Oke, Mas Pras. Terima kasih atas jawabannya. Boleh lanjut pertanyaan selanjutnya, Mas Pras ya? Boleh, silakan. Oke, nih. Apa sih yang membuat Mas Pras tuh seperti mantap lah milih profesi nurse ini sebagai pilihan karir? Sudah berapa lama, Mas? Mohon maaf tadi. Oh, untuk berapa lamanya saya berarti total jalan di 4 tahun ya. Baru 4 tahun saya di RSUD Kota Bogor menjalani profesi perawat ya, pelaksana ya. Oke, sudah 4 tahun berarti itu pilihan profesi udah Mas Pras pilih. Alasannya apa Mas kalau boleh tahu? Untuk alasan? Wah, kalau nanya alasan ya. Kan banyak tuh. Alasan macam-macam. mungkin seluruh perawat ya bisa dikatakan gitu ya. Kalau untuk memilih, kenapa memilih profesi keperawatan, mungkin sebagian besar 70% yang saya dari selama kuliah sampai saat ini, mereka rata-rata malah nggak mau jadi perawat yang pertama. Mereka pengen jadi tenaga kesehatan. Itu sih alasannya ya. Kayak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat gitu ya, melalui pelayanan kesehatan gitu kali ya. Kayak menjadi perawat itu bukan hanya tentang apa ya, memberikan tindakan medis ya, tetapi di sini banyak pelajaran juga mungkin ya, kayak mendampingi pasien dan keluarganya dalam menghadapi masa-masa sulit. Lalu apa ya, kepuasan terbesar sih ketika lihat kondisi pasien membaik gitu ya, mungkin yang kondisinya lalu bisa membaik lagi dan mereka merasa didukung secara fisik maupun emosional kali ya selama proses perawatan. Di perawatan juga nggak cuma belajar tentang medis atau tindakan-tindakan lainnya, tapi banyak pelajaran sih tentang perihal komunikasi yang pertama. Itu penting banget. Kita belajar juga, diajar juga. Lalu tentang medis itu udah pakemnya, emang udah seharusnya kita diajar tentang medis, cara perawatan ke pasien, tentang obat-obatan. Mungkin kalau secara umum ya, kalau dokter mungkin lebih ke penyakit ke dalamnya gitu ya, kayak mengambil diagnosa medis. Tapi kalau untuk di perawat
ada di dosa keperawatannya juga sih. Mungkin secara singkat itu aja ya, soalnya nggak bisa dijelaskan mungkin. Iya Mas, boleh. Lumayan ini juga sih ya. Itu aja sih. Siap-siap Mas, terima kasih banyak jawabannya. Nah, Buat motivasi kami juga nanti, ternyata profesi buat helper itu tujuannya mulia-mulia sekali kok. Dan patut dicontoh buat kami yang masih muda ini. Oke, boleh dilanjut sama Fatima, pertanyaan silakan Fatima. Ke Mas Pras. Maaf, ke Mikaela, Bang. Boleh, silakan. Oh ya, Mikaela, silakan. Mikaela, boleh. Oke, selamat malam Mas Pras. Halo malam. Iya. Aku mau izin bertanya. Selama Mas Pras Boleh, jadi silakan. perawat ini, apa sih hambatannya yang paling sering ditemuin saat berkomunikasi atau memberikan konseling kepada pasien? Halo, maaf putus-putus suaranya. Selama Mas Pras jadi Maaf, pertanyaan bisa perawat diulang. ini, halo, ada suaranya? Selama Mas Pras jadi perawat ini, ada hambatan apa saja sih yang paling sering ditemuin saat berkomunikasi atau memberikan konseling kepada pasien? Hambatan ya? Ya, mungkin Hambatan ya kalau untuk memberikan konseling ya, perawatan. untuk komunikasi. Berarti lebih ke ini ya, berkomunikasi mungkin ya, kayak memberikan konseling gitu ya. Apa aja Betul, gitu Mas. kali ya hambatan-hambatannya ya. Kita. Oke, baik. Izin saya jawab kalau untuk hambatan ya, hambatan yang paling sering ditemuin ya, banyaknya pasien yang cemas akan penyakit itu nomor satu ya. Nomor satu pada di kita ya. Kayak pasien terhadap kondisi penyakitnya, apalagi dengan kondisi yang kritis dan berat gitu ya. Kayak perbedaan tingkat pendidikan juga mempengaruhi keluarga atau pasien. Terus pemahaman kesehatan, edukasi itu penting banget ya, edukasi kesehatan itu penting banget ya. Lalu keterbatasan komunikasi pada lanjut usia kali ya. Pasien-pasien kan rata-rata penyakit jantung kan emang pasien-pasien lanjut usia seperti itu ya. Dan rata-rata yang punya penyakit penyerta juga. Jadi itu yang utama hambatannya. Serta apa ya, keterbatasan sih waktu pelayanan ketika jumlah pasien cukup banyak. Di kita itu maksimal satu perawat itu pegang 7 pasien. Dan itu secara random pasien-pasiennya. Jadi mungkin udah hambatannya. Selain itu terkadang keluarga pasien juga memiliki persepsi yang berbeda ya mengenai penyakit. Sehingga memerlukan edukasi tambahan kali ya. Jadi banyak faktor sih yang menghambat sih ya. Entah dari pendidikan, pemahaman kesehatan, lalu tempat tinggalnya juga mempengaruhi lingkungannya yang di rumah itu sih menurut saya selama bekerja ya. Oke, terima kasih Mas. Mas Pras dilanjutkan oleh Adam. Adam boleh bantu bertanya Mas Pras, silakan Adam. Boleh lanjut. Izin Mas Pras, izin bertanya, bagaimana cara Mas Pras menceritakan pengalaman nyata saat Mas Pras harus membagikan edukasi atau konseling kepada keluarga pasien yang sedang berduka, Mas? Halo, maaf. Kayaknya ada Halo? ini deh, sebentar. Sebentar, saya ada ini. Adam boleh diulang Halo, pertanyaannya. Mas Adam. Maaf. Silakan Boleh, diulang. maaf. Izin, saya lagi tadi ada laporan. Maaf. Ya, bagaimana boleh? Bertanya lagi ya, Mas bagaimana Adam tadi ya? cara Mas, ya, Boleh. bagaimana cara Mas Pras membangun
hubungan saling percaya di Halo, awal pertemuan dengan pasien baru, Mas? Beneran Mas Pras? eh, Suara boleh saya boleh kedengeran? bagaimana? Kurang jelas pertanyaannya, izin. Sekali lagi dan diulang. Eh, Bagaimana cara Mas Pras membangun hubungan saling percaya di awal pertemuan dengan pasien baru, Mas? Oh, mungkin yang maksud Adam adalah pasien-pasien yang baru penanganannya dari awal seperti apa sih Mas Pras? Karena kan nggak kenal juga, kita juga nggak tahu karakternya seperti apa, supaya tidak salah. Oh, Dan kayak kayak apa kita membangun ini ya, komunikasinya, membangun jadi pertemuan apa. pasien baru gitu misalnya gitu ya. Betul, betul Mas. Oh, Supaya dipercaya boleh sama boleh. kita bahwa kita perawatnya. Boleh dibantu jawab Mas Pras? Yang paling inti ya, saya dari pengalaman saya aja gitu ya. Selalu ini sih memulai yang pertama memperkenalkan diri. Di dunia perawat pasti ada SOP, semua SOP. Dari memperkenalkan diri pun SOP. Cara kita ganti eh laken aja itu ada SOP-nya. Jadi kalau untuk pertama itu yang sesuai SOP kita ya, selalu memulai dengan memperkenalkan diri, menjelaskan peran kita sebagai perawat gitu ya. Kemudian menyapa pasien itu penting banget karena dukungan apa ya, kayak sentuhan fisik aja tuh mempengaruhi itu ya. Lu eh, apa ya, bahasa yang mudah dipahami mungkin ya. Karena yang tadi saya sebutin ya dari Mbak siapa sebelumnya, eh dari pendidikan, Iya tadi. dari lingkungan, dari faktor semuanya. Jadi saya berusaha memahami ya. Jadi pertama pendengar yang baik juga, kayak dari keluhan-keluhan pasien, lalu menjaga kontak mata itu termasuk juga gitu, yang sopan gitu ya, menghargai privasi pasien, serta memberikan kesempatan kepada pasien buat menyampaikan keluhan apa aja. Lalu gitu. Jadi kan di perawat itu kan ada kode-kode etik di bagian di perawat itu ya. Yang pertama ada jaga privasi, ada banyaknya, ada autonom, ada wah macam-macam, banyak, ada kode etik, ada SOP juga yang harus dilakuin gitu ya kan ya. Seperti itu sih, Terima Mas kasih Adam. Mas jawabannya. Oke. Itu kan pasti SOP-SOP itu udah umum lah di semua rumah sakit ya Mas, pasti kan. Betul, betul, Hanya betul, paling betul. perbedaan karakter saja dari kita yang membawakan SOP itu. Betul, betul. Oke Mas, Betul pasti. sekali, Mas Fatimah, Tommy. boleh lanjut? Lanjut pertanyaan Fatimah. Oke, izin tanya Mas Diko. Suara Fatimah jelas? Jelas, jelas, cuma putus-putus dikit kali ya Fatimah. Coba dulu aja. Oke, jadi kami itu cuma ini sih, kayak menurut Mas Diko ini pesan atau saran bagi kita mahasiswa keperawatan, mahasiswa bimbingan konseling yang sedang mempelajari keterampilan konseling untuk bekal praktik profesi nurse itu apa nantinya? Halo Ima, Fatimah. Enggak jelas suara Ima ya? Mas, Sebentar, coba sebentar. Ima ulang ya. Apakah jaringan aku? Aku ganti jaringan dulu sebentar. Ya. Ulang saja Fatimah pertanyaannya. Ya bentar, Mas Dikonya lagi ganti jaringan Mas Tommy. Ganti jaringan sebentar. Halo, gimana Fatimah? Boleh? Oke, jadi apa pesan atau saran Mas Tiko bagi mahasiswa bimbingan konseling yang sedang mempelajari keterampilan konseling untuk bekal praktik profesi nurse nantinya? Oh, oke, baik Fatimah. Bisa diterima pertanyaannya, mungkin ya. Saya baru tahu juga ya, untuk bimbingan konseling mungkin ada profesinya ke depannya gitu ya. Tidak. Oh, seperti itu. Sama kita semua berarti ya, kalau dunia kesehatan, konseling, berarti psikologis, semua berarti ada gitu ya. Untuk profesi nurse ya. Ke depan profesi ya. Jadi Fatimah, kalau menurut saya gitu ya, kemampuan konseling itu nggak cuman dipelajarin dari teori ya. Kadang teori itu bertolak belakang sama praktiknya. Tetapi juga harus dilatih melalui praktik langsung.
itu sih jam terbang sih. Entah kita ngobrol atau komunikasi itu kan di pengalaman gitu ya, pengalaman yang harus diasah gitu kan ya. Jadi pendengar yang baik, jangan terburu-buru memberikan penilaian. Kalau kita kan memberikan diagnosa keperawatan gitu kan ya, kalau emang dari perawat. Kalau konseling mungkin penilaian kali ya. Terus bangun komunikasi yang efektif mungkin itu yang sesederhana mungkin, yang empati, menjaga privasi apapun klien gitu ya. Terus tetap belajar, menerima masukan dari pembimbing klinik mungkin ya, dan menjaga profesionalisme aja. Karena komunikasi yang baik itu seringkali menjadi kunci keberhasilan sih. Apapun yang kita komunikasikan ke pasien, entah ke atasan, ke bawahan mungkin, itu salah satu yang terbaik sih yang kita kasih sih. Karena komunikasi itu penting banget ya. Balik lagi ke komunikasi ya, komunikasi itu penting. Yang berkualitas ya. Kalau untuk saya mungkin mencapai asuhan keperawatan berkualitas, kalau untuk bimbingan konseling mungkin yang komunikasi yang berkualitas mungkin ya. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan klien atau pasiennya itu kayak ngeyel gitu loh, kekeh sama pendirian dia gitu, tanggapan kita sebagai konseling atau perawat tuh kayak gimana ya, Mas? Yang tidak bisa ini kali ya, yang kurang koordinasi kali ya, gitu kali ya, yang nggak bisa inilah maksudnya ya. Yang tadi saya udah jelasin sebelumnya ya. Intinya harus bangun ini aja sih, bangun kepercayaan sih, sama jaga privasi klien ini sih, membangun komunikasi sekali lagi, balik lagi itu komunikasi sih, itu aja sih menurut saya. Oke, Mas Pras, banyak terima kasih atas jawaban-jawabannya yang menurut kami tuh bagus sekali loh, untuk sebagai orang yang masih belajar di kampus, mana masih semester awal. Jadi kami malam ini banyak belajar dari Mas Pras, terutama soal komunikasi, jaga privasi, lalu juga mungkin juga yang sampai sekarang kita juga masih belajar, pasti kesabaran ya Mas. Bagaimana cara menghadapi kabar, gak terbawa emosi juga kita kan Mas, sebagai orang profesional. Tuh, penting banget. Mas Pras, sepertinya dari beberapa pertanyaan tadi kita sudah tahu poin-poin pentingnya bagaimana sih caranya supaya kita jadi profesi perawat yang profesional, lalu juga mengerti batasan dan kode etik keperawatan. Terima kasih banyak buat waktunya malam ini. Juga udah mau direpotin sama kami ini. Maaf yang saya dadakan ya, ganggu teman-teman juga. Kayaknya terima kasih banyak. Jadi Mas berarti masih lanjut shift ini? Masih lanjut shift sampai jam 8:30. Saya izin dulu sebentar tadi. Udah ini juga luang juga ke waktunya. Tinggal operan ke dinas selanjutnya aja. Oke, buat Fatima, Mikaela, dan Adam, saya say thank you buat Mas Adam. Mas, terima kasih banyak. Makasih Mas Diko. Ya, kita akhiri Zoom kita malam ini, Mas. Kami sebagai mahasiswa Unindra ucapin banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Tiko. Maaf ganggu. Ya, Fatima, makasih juga. Yo. Ya.